tidak sejalan dengan jalanmu, ya nggak apa-apa. Jangan diandaikan. Andai ya kalau aku bla bla bla. Bullshit man. Omong kosong. Hai, welcome back to my another perspective. Dan hari ini aku pengen ngebahas hal yang cukup sering kita dengar, atau jangan-jangan kita juga sering ngomongin hal ini ya. Dan lebih tepatnya kalimat ini atau kata-kata ini muncul dari respon orang yang mendengarkan. Jadi waktu kita curhat atau kita cerita tentang orang lain, nah yang ngedengerin sering banget ngerespon kayak, oh kalau anda aja itu aku, kalau aku yang di situ aku nggak akan kayak gitu. Kalau aku yang di situ aku akan mengambil keputusan yang berbeda. Contohnya misalnya nih, yang paling sederhana ya aku ambil, misalnya, oh aku pengen beli mobil nih gitu loh. Aku pengen beli mobil, aku beli mobil sedan aja deh gitu, ya kan. Lalu yang dengerin ngomong, kalau aku mah ngapain kita ngambil mobil sedan, bagus kita ngambil mobil kayak mobil keluarga gitu loh, kayak mungkin Avanza, Mobilio dan lain-lain yang bisa tiga row gitu, yang bisa lebih rame dong. Ngapain harus beli mobil sedan udah pendek, tempat duduknya kurang gitu kan, dan lain-lain. Atau ada hal-hal lain, misalnya dalam berbisnis atau dalam mengambil keputusan sesuatu, atau kuliah jangan-jangan. Kita misalnya kita cerita tentang orang lain, tau nggak si A itu dia ngambil jurusan ini loh, atau misalnya dia ngambil jurusan dokter loh. Lalu yang dengerin biasa suka respon, ih gila, kalau aku sih enggak lah, ngapain kita ambil dokter kan susah, lama, bla 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 bla. Kalau aku yang jelas-jelas aja lah gitu. Atau jangan-jangan kayak universitas yang kita ambil, misalnya kita cerita kalau tau nggak si A dia kuliah di Jakarta loh. Nah lalu yang dengerin tahu misalnya kalau si A ini punya keluarga yang sangat berada, dia kan pasti ngomong kayak, ih sayang banget dia. Nah ini kan juga kurang ajar ya, sayang banget. Ih sayang banget dia, padahal kan dia mampu untuk kuliah di Amerika, di Singapura, di Australia. Kenapa harus di Indonesia, dan bla bla bla, dan banyak hal lain yang biasa si pendengar suka ngomong. Tapi I don't hate, bukan benci ya, tapi aku suka kesal dengan orang-orang yang responnya seperti itu. Lebih tepatnya kesal, jengkel, dan tapi nggak benci, nggak. Ketika dia ngomong gitu aku langsung kayak, ih gue benci sama lu, enggak. Lebih ke kesal kayak, tapi kesal dalam hati ya, kita nggak bisa kasih tahu juga kalau kita kesal sama dia langsung. Tapi pada intinya maksudku, bro, you are not standing in the same position dengan orang itu. Lu gak berdiri di tempat yang sama dengan orang itu. Kalau lu berdiri di tempat yang sama dengan orang itu, belum tentu lu akan mengambil keputusan seperti yang lu bilang. Ya, aku sering bilang kalau kita dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, kita punya budaya yang berbeda, kita punya didikan yang berbeda. Kita dididik oleh orang tua dengan cara yang berbeda, sehingga belief kita atau prinsip yang kita punya, nilai-nilai kehidupan yang kita punya jelas jauh berbeda dibandingkan orang-orang lain. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita akan mengambil keputusan dari apa yang pernah kita alami dan apa yang pernah kita percaya. Sedangkan apa yang kita alami dan yang kita percaya semuanya berbeda. Semuanya. Setiap orang punya keputusan dan mengambil hal yang berbeda. Bayangin seorang anak punya orang tua yang sama, dididik dengan cara yang sama, tapi belum tentu mengambil keputusan yang sama. Setiap manusia berbeda. Jadi kalau ada yang cerita kalau misalnya dia mengambil sebuah keputusan dan ternyata keputusan itu mungkin tidak sama atau tidak sejalan dengan jalanmu, ya nggak apa-apa. Jangan diandaikan. Anda ya kalau aku bla bla bla. Bullshit man. Omong kosong. Karena lu gak ada di situ. Itu lu tidak berdiri di posisi yang sama, lu sedang tidak mengalami kejadian yang sama. Contohnya mungkin kalau yang kayak
kita sering bilang, atau yang tadi contoh yang anak kuliah, dia kuliah di Jakarta, tapi padahal kalau dilihat harusnya dia mampu untuk kuliah di luar. Ya kan kelihatannya dia mampu, tapi aslinya belum tentu dia mampu. Atau jangan-jangan dia ke Jakarta karena dia punya alasan lain selain daripada kuliah. Mungkin dia punya family di sana, dia punya orang-orang yang bisa lebih dipercaya di sana, atau dia berpikir kalau di Jakarta mungkin potensi untuk cari pekerjaan setelah kuliah lebih banyak dan lain-lain. Jadi banyak alasan kenapa orang mengambil keputusan. Yang jelas mungkin alasannya beda dengan alasanmu, tapi jangan terus samakan gitu loh. Dan jangan diandaikan. Percaya nggak? Perandaian atau kalau hal-hal seperti itu it's just a bullshit. Itu hanya omong kosong. Itu nggak akan pernah terjadi gitu loh. Ya sama kayak kita selalu bilang, kenapa ya mungkin orang-orang yang berduit itu pelit gitu. Mungkin aku minta atau aku pinjam gak pernah dikasih ya, lalu kita suka ngomong, kalau aku kaya aku pasti akan membagikan uangku untuk kepada mereka yang mampu. Belum tentu. Aku gak bilang kalau itu pasti tidak, tapi belum tentu. Sama kayak kita nih suka bingung dengan orang-orang atau pemerintah yang orang-orang yang korupsi. Kita selalu bilang, gila dia korupsi sampai segini tega, mungkin dana bansos dikorupsi dan lain-lain. Tapi ketika Anda di posisi yang sama, belum tentu Anda tidak korupsi gitu loh. Ketika kamu di posisi yang sama, belum tentu kamu melakukan apa yang kamu andaikan sebelumnya gitu sih. Jadi ketika ada orang cerita, jangan diandaikan gitu loh. Apalagi sampai ini sering banget terjadi, dan ini sangat sebenarnya buat sakit hati sih menurut aku. Ketika kita di rumah duka, aku sering banget dengar orang kalau kita duduk kayak biasa, kalau di rumah duka kita duduk bareng-bareng, lalu nanti ada orang lain nanya kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang berduka, keluarga yang sedang berduka. Dia tanya, oh sakit apa? Oh sakit ini, misalnya deh, contohnya dia sakit jantung misalnya. Tadi sudah sesak nafas, tiba-tiba bla 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 dia jatuh dan lalu meninggal. Lalu teman yang nanya ini, temannya atau siapapun itu nanya, emang kamu bawa dia ke dokter mana misalnya? Oh aku bawa ke dokter A. Nah, kurang ajarnya biasanya orang-orang selalu ngomong ini, aduh, padahal dokter B itu lebih bagus dari dokter A. Nah, ini kan kurang ajar. Kenapa aku bilang kurang ajar? Karena kan udah terlambat, sudah lewat gitu. Ya kalau semua orang tahu kalau dokter B lebih baik dari dokter A, mungkin dia sudah bawa ke dokter B. Tapi kan dia nggak tahu. Dia tidak berdiri sama di posisi yang kamu tahu. Dia juga nggak punya pengetahuan atau hal-hal yang kamu tahu dia juga tahu. Beda gitu loh. Jadi jangan dipaksa, jangan disamakan. Oh kalau aku pasti bawa ke dokter B, karena kalau di dokter B kemungkinan mungkin ayah atau ibumu itu masih selamat. Kurang ajar men. Itu akan buat orang yang ditinggalkan, atau contoh deh, ayahnya yang kena serangan jantung sehingga meninggal, lalu anaknya yang bertanggung jawab untuk mengurus ayahnya dibilang kayak gitu, kamu bawa ke dokter mana? Si anak bilang, aku bawa ke dokter A. Lalu temannya bilang, aduh kamu kenapa bawa ke dokter A? Kalau bawa ke dokter B kemungkinan masih selamat. Kan ini buat anak jadi makin merasa bersalah pada ayahnya, seakan-akan nih anak gagal menolong ayahnya. Yang ada anak makin merasa bersalah. Hei kalian yang bukan sok hebat ya, tapi bukan sok tahu juga. Kalian hanya orang-orang yang menyebalkan. Kalian adalah orang-orang yang sok hebat atau sok lebih baik dalam mengambil keputusan. Sok hebat dalam mengambil keputusan, atau kalian sok lebih baik dalam mengambil keputusan, padahal kalian berdiri di tempat yang berbeda, padahal kalian mengalami hal yang berbeda gitu loh. Coba misalnya kalau kamu ya, yang tadi cerita bilang, oh kalau ke dokter B kemungkinan masih selamat, dan itu terjadi di dia sama. Lalu akan ada temannya yang lain bilang, kamu bawa ke dokter mana? Aku bawa ke dokter B. Lalu temannya yang lain akan bilang, kamu sih sayang banget bawa ke dokter B, padahal dokter C lebih baik. Nah ini adalah teman-teman kurang ajar ini sebenarnya. Pengen ngomong kasar cuma karena ini didengar banyak orang ya. Yang terlebih ini didengar oleh mamaku.
Jadi aku nggak bisa ngomong bebas. Bukan nggak bisa ngomong bebas, aku nggak bisa lebih apa ya? Lebih menggunakan kata-kata yang lebih tepat untuk orang-orang itu. Cuma intinya kurang ajar deh kalian orang-orang kayak gitu. Sama kayak ketika kita punya hal-hal lain yang kita ngambil keputusan kan. Lalu orang-orang bilang, oh andai saja aku nggak akan ngambil keputusan itu, aku akan ngambil keputusan yang lebih baik. Lu yang mikir itu lebih baik, tapi belum tentu itu lebih baik buat aku. Sih, lu pikir itu akan lebih baik, tapi itu buat lu, bukan buat gue. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi buat orang-orang yang kalian yang menyebalkan, berhenti berandai-andai kalau kalian bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, stop. Kalau orang cerita, dengarkan dengan cara yang baik, gitu loh. Jangan diandaikan. Kalau orang minta solusi, orang minta atau orang cuma curhat, ya dengarkan dengan baik. Jadilah pendengar yang baik dan respon dengan yang baik, gitu loh. Belajar untuk lebih mengerti kenapa orang itu mengambil keputusan seperti itu, bukan malah menyudutkan dia, membuat dia seakan-akan merasa bersalah dengan keputusan dia. Ketika ada orang mengambil keputusan, misalnya apalagi ya, aku suka kasih contoh karena menurut aku contoh akan lebih relatable. Contoh itu akan buat kita seakan-akan itu juga terjadi dengan kita sehari-hari, gitu loh. Oke, contoh misalnya nongkrong deh. Ada orang yang suka nongkrong di kedai warteg, aku bilang. Ya di warteg, tahu yang warung-warung tepi jalan atau pecel lele, dibandingin makan di restoran atau coffee shop yang besar gitu. Atau ada orang yang suka nongkrong di tempat yang sepi, yang gak ada orangnya, dibandingkan nongkrong yang di mall yang rame banget orang. Nah, kita gak bisa berandai-andai lalu bilang, oh nongkrong di tempat rame lebih baik dibandingkan di nongkrong tempat sepi. Atau juga sebaliknya, nongkrong di tempat sepi lebih baik dibandingkan nongkrong tempat rame. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena orang punya selera yang berbeda, gitu. Sekali lagi, keputusan dia ambil karena kepercayaan dan apa yang pernah dia alami, itu akan membuat dia mengambil keputusan itu. Nah, perbedaan itu terjadi di semua orang. Ingat, bahkan seorang anak, misalnya ada 2 anak, dididik oleh, nggak usah ngomong anak lain deh, aku deh dan kokoku, orang tua kami sama. Kami dididik dengan cara yang sama. Kami juga kurang lebih mengalami hal yang sama, kurang lebih. Tapi aku sadar betul, aku dan kokoku, Ivan, kami adalah 2 orang yang berbeda. Tapi kami nggak musuhan, kami nggak berantem, kami tidak pernah berdebat atau ribut dengan perbedaan kami. Justru yang aku lihat, aku ngerti kokoku dan kokoku ngerti aku. Dan ketika kokoku ngambil keputusan sesuatu yang bertolak belakang dengan diriku, aku kan kayak, ya, oh that's my brother. Itu dia dan dia punya alasan tersendiri mengapa dia mengambil keputusan itu. Sama kayak aku. Aku ketika aku mengambil keputusan yang mungkin tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang kokoku percaya, tapi dia tahu, because that's Ivin, itulah Ivin. Dan semua orang juga sering kayak gitu kan. Ketika aku ngelakuin hal-hal bodoh, aku ngeposting hal-hal bodoh, orang akan kayak, itu Ivin, what do you expect gitu. Ya gitu sih. Jadi bahkan kami terlahir di keluarga yang sama, punya orang tua yang sama, didikan yang kurang lebih sama, kejadian yang kurang lebih sama, tapi keputusan yang kami ambil berbeda. Ya, bahkan mungkin teman-teman kami juga ya kurang lebih manusia sama, tapi keputusannya aja berbeda. Bayangin, dari itu yang banyak samanya aja keputusan bisa berbeda, apalagi budaya dan latar belakangnya sudah berbeda dari awal. Gitu loh. Ya, orang yang suka makan pedas akan bilang kalau pedas itu enak, sedangkan aku, orang yang gak makan pedas, akan bilang kalau pedas itu gak enak. That's as simple as that. So berhenti berandai-andai kalau kita semua sama. Oke, itu aja sih perspektif kali ini. So thank you so much, dan aku harap aku bisa buat perspektif-perspektif lain yang konsisten dan banyak hal-hal lain yang bisa dibahas. By the way, kalau kalian punya perspektif atau sudut pandang lain yang mau dibahas, please buat di komen. Atau kalian punya pendapat yang berbeda dari aku, please, I just want to know your perspective. Jangan-jangan
ya semakin banyak perspektif, semakin banyak sudut pandang dari orang lain, itu akan membuat aku semakin banyak hal yang aku tahu gitu. Dan tidak ada tujuannya untuk beradu atau berargumen. I just want to know you, dan semakin banyak akan semakin baik, semakin banyak yang aku tahu, semakin banyak sudut pandang akan semakin baik gitu. Akan membuat kita semakin mengerti orang itu, bukan menghakimi orang itu. Bye, ciao, see ya.